Ayo kita lihat, banyak sekali, sangat menarik. Lihat yang ini. Aku lihat kamu memakai ini, aku tahu kamu gugup. Siapa yang gugup? Ini peninggalan ibuku. Acara penting seperti ini tentu aku harus memakainya. Jimat, mengerti tidak? Apa ini? Lentera. Lentera ini nenek yang memberi ke ayah. Ayah sekarang memberikannya padamu, mau tidak? Iya, ibu sengaja membuatkan untukmu. Aku pasang di tanganmu, ayo ulurkan tanganmu. Oke, tangan ini, sudah. Sayang, sudah dipasang, sayang suka tidak? Suka, ayo cium. Cium ibu, cium ibu. Ada ayah juga. Nona Zhou. Ada apa? Itu, kami berdua menebak, gadis di foto itu. Apakah itu kamu? Bingo, benar, tapi maaf ya. Hari ini tidak ada hadiah. Jangan bercanda. Benar kamu? Ya, aku. Kuan. Ayah, Paman Wan, Bibi Wan. Aku perkenalkan, ini ayahku. Ayahku adalah ahli coklat di toko. Dulu di Veil, kami juga punya toko coklat. Veil, ya, dulu kami punya toko di Veil. Lalu aku jual. Masih berani bilang. Ngomong-ngomong Kuan, wartawan yang tadi diwawancara. Masih menunggu, ayo sambut, aku hampir lupa. Kalian ngobrol dulu ya. Ayo, Lele, ayo bantu aku. oke. Shi Xiang. Kalau AI kita besar, seharusnya sudah sebesar ini. Maaf ya, tidak apa-apa. Lihat dia manis dan ceria. Ibu dan anak satu hati, aku merasakan. AI kita pasti seperti ini. Tertawa begitu manis. Sangat lucu. Rupieng, tolong jangan terlalu emosi dulu ya. Jangan langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan foto dan gelang. Kalau begitu, aku tidak akan mengantarkan lagi. Sudah capek, bye. Nona Zhou. Bibi Ruan. Semua kue coklat di dalam itu, kamu yang buat. Iya, aku dan ayahku yang buat. Hebat sekali. Aku juga ingin belajar. Tidak masalah. Begini saja. Karena peralatan di tokoku ini semua untuk keperluan komersial. Sebenarnya, beberapa kue bisa dibuat dengan oven rumah tangga biasa. Begini saja, lain kali aku akan mengirimkan beberapa bahan rumahmu. Kamu coba dulu. Baik, terima kasih. Lain kali, aku pasti akan belajar darimu. Tidak masalah. Kuan, tadi. Aku dengar gelang ini. Apakah ini peninggalan ibumu? Sebenarnya, aku sendiri tidak terlalu ingat. Aku hanya dengar dari ayahku. Ini peninggalan ibuku untukku. Sangat indah. Jika dia masih ada. Hari ini, yang paling bahagia pasti dia. Kuan, tolong bantu sebentar. Datang, Bibi Ruan. Aku masuk dulu. Tuan Zhong sudah datang. Silakan duduk. Silakan duduk. Aku tidak tahu apa yang kalian ingin bicarakan denganku. Ini, Tuan Zhong.
Kami sangat menyesal tiba-tiba mengundang Anda. Karena kami ingin berbicara tentang Kuan-Kuan. Kuan-Kuan. Maafkan kami, tapi Kuan-Kuan. Ja bukan anak kandangmu, bukan? Ini, dari mana kamu tahu? Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Karena jika data ini tidak salah, Kuan-Kuan adalah anak kandung kami yang hilang saat traveling bertahun-tahun lalu. Menurut data ini, istri Tuan Song yang sudah meninggal sepertinya tidak pernah memiliki catatan melahirkan. Tuan Song, dalam data ini, termasuk saat Anda mengadopsi Kuan-Kuan 20 tahun lalu, di daerah tersebut. Ini adalah Tuan Song. Kami sangat menyesal, tanpa izin Anda. Kami telah melakukan penyelidikan sendiri. Kami sangat merindukan putri kami, jadi, maafkan kami. Tuan Song, begini kejadiannya. Tahun itu, saya dan istri membawa putri kami yang baru berusia 2 tahun untuk berlibur. Karena kecerobohan kami, putri kami hilang. Saya ingat saat dia hilang. Dia mengenakan tas kecil, di dalamnya ada beberapa foto, dan gelang kaca yang saya berikan padanya. Tuan Song, jadi, Selama bertahun-tahun ini, saya terus memikirkannya. Saya selalu merindukan putri saya. Saya tidak tahu apakah dia baik-baik saja, apakah dia masih ada di dunia ini. Saya diam-diam berdoa kepada Tuhan, berharap suatu hari nanti bisa bertemu dengan putri saya. Bahkan jika umur saya berkurang, saya rela. Tapi saya benar-benar tidak menyangka, pada hari itu, Kuan-Kuan, pada acara pembukaan coklat Kuan-Kuan. Karena ada foto yang sama, saya bertemu dengannya. Bertemu dengan putri kandung saya, Kuan-Kuan. Tuan Zhong. Mungkin permintaan kami agak berlebihan. Tapi harap Anda bisa memahami penderitaan kami kehilangan putri selama bertahun-tahun. Harap Anda bisa memahami perasaan orang tua manapun. Jadi, kami ingin membawa Kuan-Kuan pulang. Anda setuju? bolehkah Tuan Zhong? Dengan APA? Hanya dengan beberapa kertas ini? Hanya dengan bukti yang Anda sebut? Anda ini mengambil putri yang telah saya besarkan selama lebih dari 20 tahun. Jangan menyerahkannya kepada Anda? Tidak. Tuan Zhong mengapa? Dengan APA? Tuan Zhong, Tuan Zhong, Tuan Zhong. Dengan cinta Anda kepada Kuan-Kuan. Selama 20 tahun ini, Anda menyayangi Kuan-Kuan seperti putri kandung Anda sendiri. Karena kasih sayang Anda, kami yakin Anda pasti akan memilih jalan terbaik untuk Kuan-Kuan. Aku percaya ini. Kamu juga harus tahu, kan? Kami juga tahu. Bertahun-tahun ini, hidupmu dengan Kuan-Kuan tidak baik. Kamu punya utang judi dan harus merantau. Tuan Zhong, kami yakin kamu bukan ayah angkat yang egois. Kamu juga ingin Kuan-Kuan.
punya masa depan yang cerah. Harapan ini hanya bisa terwujud jika Kuan-Kuan ikut kami. Aku percaya ini. Kamu juga harus tahu kan? Tuan Zhong, Ruping. Mungkin berita ini terlalu mendadak. Untuk Tuan Zhong. Kasih dia waktu. Kuan-Kuan, Tante, sudah datang sejak pagi? Tante, terima kasih sudah mendukung toko kami. Tapi Tante datang terlalu pagi, tokonya belum buka. Mau jalan-jalan dulu atau duduk di sini? Aku akan ambilkan minum. tidak usah repot. Hari ini, aku bukan untuk minum. Lalu, Ini fotomu waktu kecil, ya? iya, kan aku sudah bilang sebelumnya. Ini persis seperti aku. Kenapa Tante punya? Aku cetak ulang. Sayang, kita akan naik pesawat. Kasih ini ke Mama, ya? Kasih ke Mama, ya? Kasih ke Mama, ya? Bisa berangkat. Oke, kamu mau foto ini, kan? Baiklah, taruh di tas, ya? Oke. Kasih ke Mama, ayo bawa, kasih ke Mama. Serahkan fotonya, ayo, tidak ada waktu. Ruping, cepat. Ayo. Masih ada. Ayo peluk, ayo. Tante. Kenapa dengan Tante? Tante belum jawab. Kenapa punya foto ini? Bukan cuma foto ini, tapi juga gelangmu ini. Manik-manik ini, aku yang merangkainya sendiri dan memakaikannya ke tanganmu. Anda salah. Ini peninggalan ibuku. Tidak, aku tidak salah. Sungguh, aku yang memakaikannya ke tanganmu. Kamu tahu tidak? Aku adalah ibumu. Anda bercanda ya? Aku tidak bercanda. Ini Tuhan yang bercanda. Tuhan memutarku dalam lingkaran besar. Membuatku kehilanganmu 20 tahun lalu karena kelalaian. Tapi hari ini kita bertemu lagi di sini. Tante. Anda, jangan sembarangan bercanda. Ibuku sudah meninggal. Saat aku berumur 6 tahun, dia sudah. Dia adalah ibu angkatmu. Jie Dan Zhong Tao, yang menemukanmu, membawamu pulang, merawatmu dengan baik, hingga menjadi dirimu yang ceria seperti sekarang. Apakah kamu juga punya foto seperti ini? Aku tidak punya. Aku tidak pernah melihat foto ini.
tidak pernah melihatnya. Pasti Hong Tao yang menyimpannya. Tapi aku ingat betul, di hari kamu hilang, di tasmu ada foto ini. Kuan Kuan. Aku benar-benar ibumu kandung. Meski kehilangan putri selama lebih dari 20 tahun, aku hampir tidak kuat. Tapi aku tidak akan sembarangan mengaku di saat paling putus asa. Tak disangka. Tak disangka Tuhan berbaik hati membuatku menemukanmu. Kuan-kuan, percayalah padaku. Aku ibumu kandung, aku dan Si Xiong adalah orang tua kandungmu. Ayah, Tapi aku ingat betul, di hari kamu hilang, di tasmu ada foto ini. aku tidak pernah melihat foto ini. Pasti Hong Tao yang menyimpannya. Meski kehilangan putri selama lebih dari 20 tahun, tapi aku tidak akan sembarangan mengaku di saat paling putus asa. Tak disangka Tuhan berbaik hati membuatku menemukanmu. Kuan-kuan, percayalah padaku. Aku ibumu kandung. Aku dan Si Xiong adalah orang tua kandungmu. Kuan Kuan. Peran seorang ayah. Aku merasa tidak bisa memerankan dengan baik. Terima kasih atas kesabaranmu selama 20 tahun. Ayah, aku sering berpikir, jika kamu bukan putri Hong Tao, apakah hidupmu akan lebih bahagia? Ini bukan sekedar perasaan. Tapi kenyataannya, Kuan Kuan, kamu bukan anak kandungku dan ibumu. Coba cicipi coklat buatan tangan. Silakan pilih sepotong. Aku mau satu. Terima kasih. Dah. Paman, aku mau makan coklat. Kamu anak dari Tiongkok. Coklat. Di mana orang tuamu? Aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu? Ini anak siapa? Ini anak siapa? Kamu mau makan? Makanlah. Enak tidak? Manis sekali. Kemana saja sampai pulang terlambat? Makanan sudah dingin. Ada APA? Wah. Ini anak siapa? Makanannya enak. Anak baik, makanlah lebih banyak. Orang tua anak ini di mana? Tidak ketemu.
Ditemukan di mana? Di taman bermain. Bagaimana kalau besok kita antar ke panti asuhan? Bukankah kamu selalu ingin punya anak? Tapi tidak bisa. Ibu. Panggil lagi. Ibu. Makanlah. Tidur, tidur. Aku hari ini pergi ke kuil dan mengucapkan permohonan. Permohonan apa, Nah? Aku rasa ini hadiah dari langit untuk kita. Rahasia tentang asal-usulmu ini. Kita tidak bisa membawanya ke liang kubur. Maafkan ayah. Baru sekarang memberitahumu. Siapa orang tua kandungmu? Kami sama sekali tidak tahu. Aku hanya ingat saat itu, kamu baru berusia 2 tahun, tersesat. Berjalan sendirian di taman bermain dengan bingung, sambil berjalan. Sambil memanggil ayah, dengan suara yang belum jelas. Kami yang tidak bisa memiliki anak, akhirnya tidak menemukan sanak familimu. Jadi aku dan ibumu memutuskan. Kamu adalah hadiah dari Tuhan untuk kami. Kami selalu tulus menganggapmu sebagai anak kandung kami. Kuan. Sial. Cepat. Halo, saya Duan Tianle. Lele ini. Apakah Kuan ke tempatmu? Dia tidak mencariku. Ada apa dengannya? Tianle, aku yang ceroboh. Tahu betul ini masalah serius. Tapi tidak memberitahu Kuan lebih awal. Semalam seharusnya aku, tidak, 20 tahun yang lalu. Seharusnya aku tidak menyembunyikan rahasia ini dari Kuan. Paman Song, jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Kuan dia. Dia bukan anak kandungku. Apa katamu? Kuan bukan anak kandungmu? Bagaimana dengan Tianle? Tidak ketemu? Di tempatmu ada? Tidak ada. Kalau begitu kita cari di tempat lain. Ayo pergi.
Kuan-kuan. Kuan-kuan-kuan-kuan. Kuan-kuan, sayang. Kuan-kuan. Kuan-kuan-kuan-kuan. Nak. Ayah, kamu masih ingat bekas luka di tanganku ini? Ini terjadi saat aku berusia 3 tahun. Terjatuh dan terluka. Tahun itu, ibu ingin merayakan ulang tahunku. Tapi mengalami kecelakaan dalam perjalanan membeli kue. Dan meninggal di rumah sakit. Aku yang baru berusia 3 tahun. Menganggap hari kematian ibu sebagai kiamat. Sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku berlari-lari di atas salju. Tanpa sengaja terjatuh dan terluka. Luka itu akhirnya sembuh. Tak terhindarkan. Meninggalkan bekas luka ini. Di pemakaman ibu, kamu bertanya padaku, apakah bekas luka ini terlihat seperti tanda senyuman? Kamu bilang tanda senyuman ini adalah untuk menyemangatiku. Menyemangatiku dalam hidup ke depannya. Apapun masalah besar yang kuhadapi, harus kusambut dengan senyuman. Dan menghadapi hidup ke depan. Jadi selama ini, apapun kesulitan yang kuhadapi, aku selalu menghadapinya dengan optimis. Tapi sekarang, Ayah, bagaimana aku harus menghadapinya? Bagaimana menghadapi ayah yang memberiku tanda senyuman ini? Yang ternyata bukan ayah kandungku. Ayah, apa yang kau inginkan dariku? Bagaimana aku harus menerima kenyataan ini? Sebenarnya ayah, seharusnya memberitahumu hal ini sejak dulu. Aku tahu. Aku hanya perlu memainkan peran tukang pos dengan baik. Sudah cukup. Nak. Sejak aku menemukan suratmu ini, seharusnya aku berusaha sekuat tenaga untuk menemukan alamat pengirimnya. Bahkan jika tidak ketemu, aku seharusnya tidak menyimpannya untukku sendiri. Dan menyimpannya selama 20 tahun, ini tidak etis. Sekarang sudah selesai. Setelah melewati banyak rintangan, surat ini akhirnya sampai ke Shenzhen. Surat yang dinantikan penerimanya selama 20 tahun. Akhirnya dia juga menerimanya. Ini bisa dibilang akhir yang bahagia untuk semua. Nak, tugas tukang pasku sudah selesai. Aku juga sudah saatnya mundur. Ayah, Nak. Aku tahu ini sangat mengejutkan bagimu.
Tapi bagiku juga bukan hal sepele. Nap, biarkan ayah berpikir dan tenang sejenak, ya. Ayah, aku tidak marah padamu. Aku marah pada diriku sendiri. Aku marah. Kenapa aku bukan anak kandungmu? Aku tahu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jangan menangis lagi. Jangan menangis. Kuan. Suratku ini. Karena selama ini tak ada yang menerimanya. Maka cap pos ini sudah kadaluarsa. Tuan Pos. Maukah kau membiarkan suratku ini selamanya terbaring di kantong posmu yang hangat? Kuan ini. Ayah. Kecuali kau mengusirku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Nak. Tidak mengusirku lagi. Kalau begitu, kita pulang ya? Ya? Ayo. Oh iya, aku juga ingin, tapi tadi pagi ayah pergi mencarimu. Lupa bawa kunci. Kenapa tidak telepon aku? Ayah tidak ingin merepotkanmu. Kalau tidak merepotkanku, mau merepotkan siapa lagi? Aku anakmu. Dulu, sekarang, atau nanti, aku akan selalu menjadi anakmu. Kedepannya, apapun yang terjadi, kabari aku dulu. Mengerti? Sudah, ayo pergi. Seumur hidupku, hanya kau yang mengaturku. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan mengaturmu? Ayo. Pulang. Kuan. Ayo sini. Ayo, silakan. Silakan duduk. Maaf ya, tidak tahu ada tamu. Berantakan, tidak apa-apa, bagus kok. Terima kasih. Silakan dinikmati.
ITU. Maaf ya. Tadi pagi, ibumu tiba-tiba datang ke toko mencarimu. Apa kau kaget? Kuan, maaf. Aku terlalu terburu-buru hari ini, belum sempat memikirkannya dengan matang. Aku. Sebenarnya, soal ini, cepat atau lambat harus diketahui Kuan. Selama lebih dari 20 tahun ini, aku tidak pernah mengatakannya. Tapi aku juga sudah memikirkannya. Pasti akan datang suatu hari. Untuk mengungkapkan hal ini, hanya saja aku tidak menyangka. Akan terjadi begitu tiba-tiba dan cepat. Ya, aku juga merasa hal ini sangat mendadak. Kamu tahu, kita berdua sudah mencari anak perempuan selama bertahun-tahun, tak disangka. Dia muncul di sekitar kita. Kuan. Bapak Ruan dan Ibu Ruan adalah orang tua kandungmu. Mulai sekarang, kamu tidak hanya memiliki aku sebagai ayah, tapi juga orang tua kandungmu di sini. Sebaiknya kita jangan menyulitkan anak ini. Berikan dia waktu untuk menyesuaikan diri, bukan? Tidak masalah mau memanggil apa. Kuan, yang terpenting adalah kita sekeluarga. Akhirnya bertemu kembali. Kuan. Kami tidak punya kesempatan untuk ikut dalam proses tumbuh kembangmu di masa lalu. Tapi mulai sekarang, kebahagiaanmu adalah tanggung jawab kami. Aku bukan anak kecil lagi. Tidak perlu ada yang bertanggung jawab atas diriku. Yang paling ingin kulakukan sekarang adalah menyelesaikan pekerjaan di toko dengan baik. Dan merawat ayahku. Apa yang kamu katakan? Sebenarnya aku mengerti. Tapi tahukah kamu, begitu aku memikirkan. Kamu tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Aku ingin sekali memberimu kompensasi. Aku tidak pernah merasa kekurangan apapun. Aku juga tidak merasa susah. Jika kalian datang dengan niat ingin memberiku kompensasi, dalam melihat hal ini, justru akan mengganggu kehidupan asliku bersama ayah. ITU. Kuan, kurasa kamu salah paham. Aku dan ibumu tidak bermaksud memberimu kompensasi. Jika ada, itu hanya karena aku dan ibumu selama bertahun-tahun ini tidak menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Jadi sekarang kami hanya ingin membantu Anda. Dan juga berharap Anda bisa hidup lebih baik. Tuan Zhong, saya Raza and pasti menjadi. Tuan Ruan. Tenang, saya paham, tahu. Terima kasih. Lihatlah. Kami berdua tiba-tiba datang, mungkin mengganggu Anda. Bagaimana kalau besok malam? Kita semua makan malam di rumah kami, ngobrol santai. Bagaimana? Tidak usahlah. Bodoh amat. Ini kan makan di rumah orang tua kandungmu. Sudah seharusnya. Ayah juga bisa ikut senang. Tuan Wan, Nyonya Wan. Kuan nanti. Lebih sering berinteraksi dengan kalian itu baik. Besok malam, aku bawa Kuan ke rumahmu. Bagus sekali. Harus datang ya, harus datang.
Ibu Lee. Sudah larut, orang tua belum pulang? Yueng. Sudah larut, kenapa belum tidur? Ayah ibu, ada acara malam ini? Sebenarnya aku, Ibu Lee, istirahat dulu saja. Yueng. Kemari. Ayo, Duduk. Yueng. Kamu masih ingat, sebelum kami mengangkatmu, kami punya anak perempuan yang hilang? Ada seorang anak perempuan yang hilang. Yuing, kami menemukannya. Bagaimana kalian menemukannya? Kami bertemu dengannya di waktu yang sangat kebetulan. Quan kan kamu kenal? Kwon Kwon. Apa hubungannya dia dengan ini? Kwon Kwon. Kwon Kwon adalah anak kandung kami. Waktu itu, kami pergi ke pembukaan restoran coklat. Aku melihat foto Kwon Kwon waktu kecil. Aku langsung mengenalinya. Sebelumnya ayahmu pergi dinas, yaitu untuk menyelidiki hal ini. Siakerlah. Anak kami akhirnya kembali. Yueng. Tiba-tiba punya kakak, agak kaget ya? Tidak. Aku cuma tidak menyangka. Kwon Kwon. Yueng. Ayah angkat Kuan. Susah sekali membesarkan Kuan. Aku dan ibumu merasa dia sangat berjasa. Ingin mengundangnya makan di rumah, kamu ada waktu tidak? Temani kami makan bersama? Kwon Kwon adalah putri kandung kami. Kuan, rumahnya besar sekali. Ayo masuk, silakan. Baik-baik. Ayo. Ayo minum yang ini enak. Ayo makan lebih banyak, sayuran ini juga enak. Bully, kenapa baru sekarang dihidangkan? Kata Tuan, baru ditumis lebih enak. Aku sengaja menyuruh Buli begitu. Hidangan ini harus dihidangkan terakhir. Lalu di depan Kuan saja. Anak muda makan lebih banyak. Kwon Kwon makan lebih banyak. Aku sendiri. Aku sendiri. Ayo Tuan Song minum lagi, ayo. Kwon Kwon makan dong. Baik. Kamu tahu tidak? Dulu, aku dan ayahmu setelah kembali dari Weir, sangat merindukanmu. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Akhirnya kami memutuskan untuk mengadopsi anak dari panti asuhan. Jadi, Yuing dibawa pulang. Yuing lebih muda 1 tahun darimu. Bisa dibilang adikmu. Kamu tahu, kenapa kami memberinya nama Yuing? Karena kamu bernama Aying, nama besarmu. Ruan Aying. Ku dengar kamu dan Yuing sudah kenal sejak di Weir ya? Lihatlah, takdir memang menyatukan mereka. Mereka berdua memang sadari kan? Sekarang, akhirnya aku dan ayahmu bertemu dengan putri kandung. Tapi sayangnya, kami tidak bisa bersama setiap hari. Kwon Kwon, andai kamu bisa pindah ke sini. Aku serius, kalau kamu bisa pindah kembali tinggal di sini. Setidaknya aku dan ayahmu bisa menebus rasa penyesalan karena tidak ada di sisimu selama 20 tahun ini.
Xuanzhong. Quan. Mungkin ini hanya keinginan kami berdua, aku dan istriku. Jadi hari ini kami mengundang kalian. Ingin berdiskusi dengan kalian, bagaimana menurutmu? Kalau dulu tidak ada kejadian anak hilang ini. Quan seharusnya hidup di lingkungan yang baik seperti ini, hidup tanpa kekurangan. Betapa indahnya. Dan tidak perlu ikut aku kemana-mana. Hidup susah dan khawatir akan kehidupan. Benar? 20 tahun ini. Tidak bisa dikejar kembali, tapi Kuan. Asalkan kamu kembali, kita bertiga bisa bersama lagi, maka Tidak perlu. Aku tidak butuh hidup yang serba cukup. Aku hanya ingin hidupku sendiri. tapi ini memang hidupmu. Sekarang aku sudah tidak tahu apa yang benar-benar milikku. Dulu ayah yang ku kenal. Kalian muncul dengan segala cara membuktikan. Dia bukan ayah kandungku. 20 tahun lebih ini, aku punya hidupku sendiri. Punya kenanganku sendiri. Tapi kalian bilang padaku, tahun-tahun itu tidak berarti. Bahkan menyuruhku meninggalkan ayahku. Kembali dan hidup bersama kalian, menjadi anak kalian. Bagaimana mungkin? Aku sudah menjadi Zhong Kuan selama 20 tahun lebih. Aku bukan Ruan Aing. Maaf. Mungkin kalian yang membawaku ke dunia ini. Tapi orang tuaku yang mengorbankan keriput dan keringat mereka. Untuk pertumbuhanku. Kalau dulu mereka tidak menemukanku. Sekarang aku tidak akan berdiri di hadapan kalian dengan baik. Kalian absen begitu lama dalam hidupku. Tiba-tiba muncul sekarang. Ingin mengubahku, ingin ikut campur dalam hidupku. Maaf. Aku tidak bisa menerima ini. Kuan. Are you Ping? Tuan Zhong, aku ingin berbicara dengan Kuan. Terima kasih. Quan. Mungkin yang aku dan ibumu lakukan hari ini memang agak tiba-tiba. TAPI. Kita semua tahu kamu anak yang baik. Aku di sini memohon padamu untuk mendengarkan seorang ayah yang kehilangan anaknya selama bertahun-tahun. Bisakah kamu mendengarkan isi hati seorang ayah? Aku akui. Kedatangan kami yang tiba-tiba bagimu memang seperti orang tua yang muncul tiba-tiba. Tapi tahukah kamu? Kamu adalah anak kandung yang sudah kami sayangi selama lebih dari 20 tahun. Selama kamu tidak ada 20 tahun ini, rindu telah menekanku selama 20 tahun. Harapan dan kesedihan telah menyiksaku selama 20 tahun. Jadi, tolong maafkan ketidaksopanan aku dan ibumu. Bisakah? Quan. Karena kami sudah kehilanganmu terlalu lama. Jadi, kami ingin punya lebih banyak waktu untuk bersamamu. Tapi,
Hidupku sudah jauh melenceng dari jalur semula. Kuan, jangan khawatir tentang ini. Aku dan ibumu tidak akan mengganggumu. Kami hanya berharap melihatmu bahagia. Melihatmu hidup dengan baik dan penuh. Itu sudah cukup untuk aku dan ibumu. Tahukah kamu, sampai sekarang aku masih ingat. Saat pertama kali kamu memanggilku ayah. Suara kecilmu itu. Selama lebih dari 20 tahun ini. Selalu bergema di kepalaku. Setiap kali aku menghadapi kesedihan dan kegagalan. Aku akan ingat saat kamu memanggilku ayah. Semua masalahku langsung hilang. Saat itu, aku berapa tahun? Saat itu, kamu baru 1 tahun 2 bulan. Aku ingat saat itu. Kamu setinggi ini. Kamu baru bisa berjalan. Aku ingat. Dulu kamu sangat suka sepasang sepatu kecil. Karena setelah kamu memakainya, sepatu ini akan berbunyi. Crack crack. Kamu senang sekali. Lari-lari di seluruh halaman. Hanya terdengar tawamu. Sepanjang hidupku, aku telah merancang banyak bangunan yang menakjubkan. Tapi aku tidak pernah benar-benar bahagia. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, jika suatu hari nanti aku bisa mendengar putriku memanggilku ayah lagi, aku mati tanpa penyesalan. Mungkin ini adalah Kipwasan terbesarku seumur hidup. Jangan menangis lagi ya. Tuan Zhou, kamu tahu, aku dan ayahnya hanya memiliki satu putri kandung. Pertemuan kita kali ini bukan kejutan, tapi mati tanpa penyesalan. Aku mengerti. TAPI. Ikatan kita dengan Kuan terlalu tipis. 10 bulan mengandung. Aku meninabobokan dan menggendongnya. Semua masih terbayang jelas. Tapi dia tidak mengenali kita. Perkataan itu. Jangan bilang begitu. Sebenarnya mungkin juga salahku. Selama bertahun-tahun ini, beberapa kali ingin memberitahukan kebenaran padanya. Tapi aku tidak pernah bisa memutuskan.
Tidak tega. Hingga sekarang anak ini. Dia butuh proses adaptasi, kan? Tuan Song, aku mohon. Tolong bantu bicarakan pada Kwan, ya. Ibu dan anak hati menyatu. Aku yakin, asalkan dia kembali, kita lebih banyak bersama. Dia pasti bisa merasakan ikatan keluarga ini. Ini. Tuan Zhong juga tahu. Kami masih punya putri bernama Yuing. Kami menyayangi dan memanjakannya. Aku pikir aku benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Aku telah melakukan semua tanggung jawab seorang ibu. Tapi sejak Kwan mangko, aku baru tahu di dalam hatiku ada satu tempat yang disediakan untuk Kwan. Perasaan khawatir yang menyeluruh jiwa dan raga. Setiap gerak-geriknya. Sanggemenyan tehadaku. Mungkin rasa sakit karena terpisah dari darah daging sendiri ini. Kamu belum tentu benar-benar mengerti. Tapi aku mohon kamu bisa mengerti dan memaklumi. Kabulkanlah permintaan seorang ibu ini, ya? Tapi aku mohon kamu bisa mengerti dan memaklumi. Kabulkanlah permintaan seorang ibu ini. Aku marah pada diriku sendiri. Kenapa aku bukan anakmu? Kwan. Ayah juga membenci dirinya, bukan ayah kandungmu. Sayang. Kita tidak bisa begitu egois. Memiliki Kwan untuk diri kita sendiri. Jika dia punya kesempatan menjadi permata keluarga orang, itulah kehidupan sempurna yang seharusnya dia nikmati. Kamu setuju, kan? Penkan. Kue kayu bakar. Pergi sana, baru bangun. Muka belum cuci, gigi belum gosok. Kue kayu bakar. Diam. Salah ngomong. Ini kue kayu bakar, kesukaanku, yah. Aku bikinkan boneka salju atau kepingan salju kecil. Biar cantik. Kamu mau kepingan salju atau boneka salju? Enak. Tapi aku rasa ada yang kurang. Kurang apa? Cerita yang selalu kamu bacakan setiap buat kue kayu bakar. Aku pertama kali belajar bikin kue, cuma mau dengar cerita. Demi dengar cerita, aku belajar. Sudah lama tidak bercerita, jadi lupa. Ah, masa sih ceritanya itu saja? Mana mungkin lupa. Kwan, kamu sudah besar. Jangan cerita yang sama terus tidak bosan? Aku tidak bosan, aku mau dengar. Aku paling suka dengar cerita ayah, cepat cerita. Baik, ayah ceritakan.
Dahala kala. Ada seorang putri yang baik hati, lucu, dan memikat. Dia tersesat, duduk di hutan tak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya anak perempuan saya. Adalah satu-satunya putri dalam hati saya. Dia tersesat saat berusia 2 tahun. Dan masak ke dalam pelukan saya. Sejak saat itu, Tangan saya tidak pernah melepaskannya. kapanpun itu, saya tidak pernah berpikir untuk melepaskannya. Sebenarnya semakin tidak tega. Semakin mengerti perasaan kalian. Kuan-kuan sudah bersama saya bertahun-tahun. Bahkan tidak sempat kuliah. Dulu saya pikir, Dia seperti saya. tidak suka belajar, hanya suka membuat kue kecil. Tapi sekarang ternyata saya salah. Ayah kandung Kuan-kuan sebenarnya adalah arsitek terkenal, Sebenarnya, yaitu saya. Tidak mampu. Juga tidak memberikan lingkungan yang baik untuk Kuan-kuan. Jadi tanpa disadari, telah menghambat masa depannya. Dan apa yang dia kejar. Tapi hari ini, Saya percaya kalian berdua pasti akan menciptakan. lingkungan hidup yang sangat-sangat baik. Untuk Kuan-kuan kita. Juga menjadi seorang putri kecil. Betul kan? Tentu saja, tentu saja. Apapun yang ingin dipelajari Kuan-kuan di masa depan, kami akan memberinya kondisi dan dukungan terbaik. Ini. Saya percaya. Kuan-kuan sudah bersama saya bertahun-tahun. Banyak kebiasaan dalam hidupnya. Di sini akan saya ceritakan, silakan. Kuan-kuan. Biasa suka. Sirwet. Saya mengerti, ini persis seperti ayahnya. Ya mirip dengan saya. Letakkan. Kenapa minum lagi? Bikin saya tersedek. Minum sedikit sajalah. Sama sekali tidak boleh. Siang belum gini nggak makan, malah minum-minum di sini. Ditambah makan makanan kayak gini. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi. Kalau terus minum gini bisa sakit loh. Anak ini biasanya selalu ceria dan optimis, masalah apapun ditanggung sendiri. Sebenarnya dia lebih takut orang lain, atau aku. Terlalu khawatir tentang dia. Mengerti. Anak ini sekarang sudah dewasa. Apapun masalah besar yang dihadapi, asal kalian berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Sudah cukup. Pak Zong tahu, ini adalah perubahan baik ke-386 kalinya. Niat bekerja keras ke-607 kalinya, lihat baik-baik ini. Kita sudah lama banget ngutang sama orang. Nggak merasa bersalah apa? Dengan posisi apa kita minta uangnya kembali? Uang habis ya cari lagi. Kita bayar semampu kita dulu. Nanti kalau kita dapat kontrak resort. Nggak cuma 1 rumah, 8 rumah pun bisa aku bayar. Pak Xiong. Enggak apa-apa. Anak ini sudah ikut aku lebih dari 20 tahun. Pengen menyerahkannya ke kalian. Di dalam hati ini. Sungguh berat melepasnya. Mengerti.
Dia juga pernah berbuat salah. Sebelum sempat memarahinya, dia sudah menyalahkan diri sendiri berkali-kali. Mengajari anak. Nggak perlu banyak omong, biarin dia nangis. Kalau sudah capek nangis, temani makan coklat. Dia akan cepat ceria lagi. Mulai sekarang, tawa dan air mata si Kuan-Kuan menjadi tanggung jawab kalian. Papa aku pulang. Papa, ngapain keluarin koperku? Aku sudah bicara dengan orang tuamu. Besok kamu pindah kembali ke sana. Aku sudah siapkan barang-barangmu. Sudah bilang aku nggak mau tinggal sama mereka. Kenapa papa putusin sendiri? Jangan marah-marah dong. Karena orang tuamu ingin menjemputmu pulang. Kamu tidak perlu tinggal di sini lagi. Aku tidak mau pindah. Aku tidak akan pergi. Letakkan. Sudah cukup dengan ulahmu? Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kamu masih merasa tidak cukup? Berapa lama lagi kamu akan terus merepotkanku? Ayah, Kalau bukan karena ibumu, aku malas membesarkanmu. Ibumu enak, pergi begitu saja. Selama belasan tahun aku sendirian menghidupimu. Aku tidak bisa pergi kemana-mana. Mau apa lagi? Sebenarnya aku bisa hidup dengan santai, bukan? Semua karena kamu. Sudah belasan tahun, belum cukup merepotkanku? ayah, kamu mau apa? Aku beritahu kamu. Awalnya aku juga punya cita-cita dan ambisi. Semua karena ada kamu. Semua cita-cita dan ambisi hilang. Membuatku tidak bisa minum dengan puas, berjudi tidak bisa luasa. Mau apa lagi? Ayah. Kamu bohong, ya? Apa kamu sengaja bilang begitu supaya aku pergi ke rumah Ruan? Pasti kamu bohong, ayah. Jangan panggil aku ayah. Kalau mau panggil ayah kandung dan ibumu. Sudah, lebih baik kamu tidak usah tunggu besok, pergi sekarang. Ayah, aku tidak mau pergi. Pergi. Ayah, lepaskan, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Ayah. Ayah, buka pintu. Ayah. Buka pintu. Aku bukan ayah kandungmu, cari ayah kandungmu saja. Ayah, buka pintu. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Ayah, buka pintu. Ayah. Ayah, buka pintu.
Maksudmu? Kuan-kuan masih tidak mau pulang? Maaf, aku sudah bicara dengan Kuan-kuan. Aku memikirkannya semalaman. Tidak ada cara, aku berpikir. Bisakah kita membuat semacam kesepakatan? Kupikir ini satu-satunya cara saat ini. Ini satu-satunya cara untuk mengantarkan Kuan-kuan ke tangan kalian. Ayah. Ayah tidak bisa mengusirku. Aku tidak akan pergi kemanapun. Baiklah. Kalau memang tidak bisa diusir, aku tidak akan mengusirmu lagi. Kuan-kuan. Kalau kamu tidak mau meninggalkan ayah, berarti di mana ayah tinggal. Kamu juga mau tinggal di sana. Kalau begitu, ayah sudah memutuskan. Memutuskan apa? Kuan-kuan, hari ini adalah hari yang paling penting. Dalam hidup kita berdua. Manager, Bolehkah aku, Zhong Tao, minta izin cuti? Cuti? Tuan Zhong, Kuan-kuan. Sudah lelah pulang. Ibu Li, kemari. Aku perkenalkan, mulai hari ini keluarga kita. Bertambah 2 anggota baru. Ini Tuan Zhong. Dan ini Kuan-kuan, yang sudah kamu kenal sebelumnya. Hello. Ayah. Ayah tidak bercanda, kan? Bercanda apa? Kuan-kuan, ini kan katamu sendiri. Kemana ayah pergi, kamu akan ikut. Sekarang ayah memutuskan untuk tinggal di sini. Kalau kamu mau ikut, silakan. Tapi kalau kamu mau pergi, Ayah tidak akan menahanmu. Tuan Ruan, kamu kan desainer terkenal. lihatlah rumahmu yang indah dan besar ini. Bagaimana kalau siapkan satu kamar untukku? Tenang, aku sudah menyiapkannya. Ayo, kita lihat. Ayo, kemari. Kuan-kuan. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Semoga kamu suka. Nanti ganti baju ya. Makan siangku juga hampir selesai. Makan bersama, ya? Ayo, kemari. Lihatlah, orang kaya memang beda. Lihat rumah mewah ini. Ayah tidak mampu membelinya. Ayah. Aku masih merasa tidak nyaman. Lihat. Bodoh. Dulu hidup susah dengan ayah, tidak pernah bilang tidak nyaman. Sekarang hidup enak. Baru bilang tidak nyaman. Malah jadi nggak nyaman. Kamu yang bilang, yang paling gak nyaman itu kamu. Ayah kenapa? Biasanya di rumah, makan paling suka angkat kaki. Pakai baju santai, sandal jepit, katanya paling nyaman. Dewa aja nggak mau tukeran. Lihat kamu sekarang pakai apa? Baru aja makan, minum sup aja nggak berani bersuara. Minum sup. Kuan-kuan, kan lagi banyak orang. Santai aja dikit. Sebenarnya ayah, Hidup enak. Nyaman banget. Aku harus bersyukur sama Tuhan. Sudah mengangkat anak perempuan yang baik seperti ini. Sekarang tinggal di rumah mewah, hidup tenang. Makan enak, minum enak, enak banget. Seperti kata pepatah, hidup sampai segini. Masih ada apa lagi yang kurang? Tuan Zhong. Begini, si Xiong bilang. Mau ngadain pesta buat Kuan-kuan. Yudemenya antak meniambet Kuan-kuan pulang. Sekalian kasih tahu keluarga dan teman-teman, akhirnya kita. Temu anak kandang kita. Pesta.
Kuan, nanti ibu ajak beli baju ya. Tuan Jong, saya belikan baju untukmu. Nggak tahu cocok atau enggak, coba aja yuk. Oke, coba-coba. Gak nyangka. Hidupku bisa masuk ke taman rahasia ini. Aku temukan ibu kandungku. Adalah wanita kaya yang gak perlu ngapa-ngapain. Biasanya dia cuma suruh sopir dan pembantu. Bisa urus rumah dengan rapi. Tapi sejak aku pindah sini, dia selalu nekat, mau sendiri yang siapkan tempat tidurku sebelum tidur. Temanin aku ngobrol. Ayah kandungku adalah pria yang lembut dan baik hati. Pekerjaan utamanya setiap hari adalah di studio atau perpustakaan gambar desain. Meski ingatannya tentang aku cuma sampai umur 2 tahun. Tapi dia ingat banget. Pertama kali aku tertawa setelah lahir. Itu kapan? Ayo minum, minum. Yueng, nanti keluarga kita mau ngadain pesta. Kamu suka makanan dari restoran mana? Mama akan telepon buat pesan. Aku gak ada masalah, terserah. Gimana kalau gini, Kuan? Kamu yang tentuin, oke? Aku terserah. Ngadain pesta di rumah? Serahkan saja padaku. Aku kan koki yang handal, gak masalah. Kalau kurang tenaga. Bagaimana kalau minta tolong Xiaoheng? Kayaknya kurang cocok deh. Masa sih? Aku kan koki yang jago. Yang Mama khawatirkan adalah, nanti gimana memperkenalkan status Paman Zhong? Apa susahnya sih? Gini aja, Kuan adalah anak angkatku. Terus kita berdua tinggal di sini bersama. Nanti malam acara ini pesta akan kuhandle. Cepat makan, itu makan. Tuan Zhong, Anda. Sudah susah payah membesarkan Kuan. Untuk kami berdua. Anda adalah penyelamat Kuan. Juga penyelamat kami. Pesta ini bukan cuma mewakili Kuan, tapi juga untuk berterima kasih pada Anda. Lebih baik pesan makanan saja. Kalau Anda ada waktu. Bisa bantu kami menyambut tamu, gimana? Anggap saja Anda tuan rumah di sini. Bantu kami jaga tamu, oke? Cepat makan. Pesan makanan? Ya udah deh. Ayo minum. Cinderella udah tidur? Cinderella masih tidur. Putri tidur malah insomnia. Aku di depan rumahmu. Kuan. Aku di sini. Ayo cepat datang. Sini. SSST, kecilin suara. Kok kamu datang? Aku kangen kamu. Gimana? Setelah Cinderella jadi putri, udah kebiasaan hidupnya?
Diam aja. Diam berarti udah kebiasaan. Bukan gak kebiasaan. Memang agak tidak nyaman. Sebenarnya aku juga belum terbiasa. Kamu bilang kalau kamu tetap Zhong Kuan-Kuan yang dulu. Bukan putri keluarga Ruan. Kita tidak perlu berbicara seperti ini di balik jeruji besi. Aku tidak takut membangunkan keluargamu. Ayahku bilang, inilah rumahku yang sebenarnya. Tapi aku selalu merasa seperti hidup menumpang. Jangan terlalu dipikirkan. Sebenarnya yang paling aku sesali adalah ayahku. Aku tidak suka keadaan saat ini, termasuk berbakti atau tidak kepadanya. Aku pindah ke sini. Mungkin bagi ayah dan ibu Ruan, ini adalah bentuk bakti. Tapi untuk ayahku, aku selalu merasa sangat sedih. Tenang saja. Baik kamu maupun Paman Song, pasti akan terbiasa. Ingat, dulu hidup begitu susah dengan ayahmu. Kamu bisa melewatinya. Ini sih bukan apa-apa. Kalau ada masalah di kemudian hari, hubungi aku saja. Aku ini ahli menciptakan keluarga kaya. Kenapa kamu menggambarkan dirimu seperti kaleng? Asalkan kamu bahagia, kaleng atau bukan, tidak masalah. Omong-omong, besok kamu datang ke pesta? Pasti datang. Jangan-jangan kamu seperti ulang tahun kakekku kemarin. Menari seperti itu. Dasar menyebalkan. Sudah. Baiklah, tidak akan menari lagi. Sebenarnya setiap hari, aku ingin bicara banyak denganmu. Aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang antara kita. Kurang akal. Kurang akal apa? Kurang hari peringatan. Lihat orang lain. Entah menunggu ulang tahun, atau hari Valentine. Menunggu Natal. Kita berdua harus punya hari spesial sendiri. Hari apa ya? Kamu ingat tidak, waktu kita baru kenal? Mengalami salju pertama. Zhong Kuan-Kuan. Zhong Kuan-Kuan, lihat, turun salju. Turun salju, lihat, turun salju. Jangan macam-macam seperti orang silat. Bohong besar terus-menerus. Kamu dari sekte Huashan, aku si Nona naga kecil. Makan bola salju besar dariku. Lihat jurus ini. Kalau gitu, kita tetapkan hari peringatannya di hari salju pertama. Boleh kan? Kita akan kembali ke sini setiap tahun. Kamu harus janji padaku. Kamu harus tetap menjadi Zhong Kuan-Kuan itu. Zhong Kuan-Kuan milikku. Senyum harus selalu menghiasi wajahmu. Aku janji. Saling kait jari. Kait jari dan cap. Aku punya hal penting banget buat diceritain. Ayo bilang. Deketin dulu, baru ku beritahu. Lebih dekat. Ini rahasia yang mau ku sampaikan. Oke, aku pulang dulu. Dadah. 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 Halo, aku mau tanya. Tukang yang layanan ke rumah sudah datang belum?
Ada kue juga. Aku suka yang kue coklat ala Amerika dengan es krim. Oke. Tambahin beberapa botol lagi. Beberapa botol sampanye. Oke. Makasih ya. Sayang. Bunga itu sudah sampai, taruh di mana? Enggak. Aku udah carry tempat yang pa. Ayo pergi. Cepat. Gaya orang kaya memang beda ya. Kuan. Malam ini pasti banyak. Orang-orang penting yang datang ke sini. Akara Sejani Mariah. Ayah baru pertama kali lihat. Berkat kamu. Ayah yang ini, 100 tahun pun tidak bisa. Kamu sangat beruntung. Kuan, ayamu ini. Sungguh hebat. Ayah yang mana? Kamu adalah ayahku. Maksudku ayahmu yang hebat itu, bukan yang ini. Apa hebat tidak hebat? Ayah tetap ayah. Tidak, ada bedanya, Kuan. Jangan pernah bandingkan aku yang kecil ini. Dibandingkan dengan mereka yang punya kemampuan. Ayah. Aku tidak suka kamu seperti ini. Aku tahu. Kamu berusaha agar aku bisa tinggal di sini. Jadi kamu pura-pura suka dengan kehidupan di sini. Tidak begitu, Kuan. Siapa yang tidak mau hidup enak? Kenapa aku harus pura-pura? Kenapa senyummu jelek sekali? Sinai amku jelek. Jelek banget. Kita sudah hidup bersama lebih dari 20 tahun. Aku tidak tahu kalau senyummu asli atau pura-pura. Kapanpun kamu bohong, pasti aku yang ungkap. Aku sudah sangat sedih kalau kamu masih merendahkan dirimu. Aku akan merasa lebih bersalah padamu. Kuan. Kamu benar-benar mau hidup baik-baik di sini? Ayah. Aku mau tinggal dan hidup baik-baik. Jadi jangan seperti ini lagi, ya? Baik. Kuan. Kuan, kenapa? Belum dandan dan ganti baju, cepat tamu akan datang. Cepat pergi, cepat. Cepat pergi, kita pergi dulu. Ayo cepat. Masuk. Kakak, Yu Ying. baju-baju ini, apakah ibu yang siapkan untukmu? Aku lihat. Menurutku, terlalu rumit dan mewah. Sangat tidak cocok untukmu. Ini aku beli di Inggris awal tahun ini. Belum pernah dipakai, jadi aku berikan untukmu coba. Cantik sekali. Berputar, lihat. Sangat bagus. Puas? Ini memang jauh lebih baik dari yang ibu beli. Aku tadi masih bingung harus bagaimana. Baju yang ibu beli memang bagus. Tapi kalau dipakai tidak seperti aku. Kamu benar-benar mau pinjamkan untukku? Tentu saja. Tapi, kalau aku tidak pakai baju yang ibu beli untukku, apa dia tidak akan marah? Kenapa kamu selalu bicara tentang ibumu? Jangan lupa, dia juga ibumu. Kamu sudah pulang lama. Apakah kamu belum sekalipun memanggilnya ibu? Beberapa hari ini. Apakah kamu merasa aku tidak menyambutmu pulang? Bukan begitu, aku hanya belum terbiasa saja. Tidak terbiasa rumah tiba-tiba ada 2 orang lagi. Aku mengerti. Sebenarnya aku juga belum terlalu terbiasa. Kakak, selamat datang pulang.
Kuan Kuan. Ebyo. Anak baik. Sekarang giliranmu, Ibu. Ibu. Kamu. Kamu tadi memanggilku apa? Bisakah kamu memanggilku sekali lagi? Ibu. Ayah. Aku sangat merindukanmu. Aku pikir, seumur hidupku, aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Anak baik. Ayah. Apa penampilanku terlalu aneh? Kenapa aku merasa sangat canggung? Canggung di mana? Cantik sekali, putriku memang cantik. Kuan Kuan. Sangat cantik. Hanya saja di lehernya kurang satu ini. Ayo Kuan Kuan, kemari. Lehei ini. Ini adalah pemberian ibuku. Aku berharap suatu hari nanti bisa memakaikannya sendiri untuk putriku. Benar-benar cantik dan indah. Yueng. Bukankah aku menyuruhmu memanggil ibu dan kuan-kuan? Kamu berdiri di sini ngapain? Rupieng, kuan-kuan. Tamu sudah datang semua, cepat turun. Baik, ayo kita pergi. Cepat. Ayo pergi.